belum sama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik dah. Gampang itu di ya. Sudah? Oke, thank you. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Aku melihat kanaka musim nyet ingin nama es biarin aja nanti kita. Oke, kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada hari ini kembali kita diberikan nikmat. Mohon maaf kemarin-kemarin saya belum bisa masuk karena biasa wah dengar lalu maulid toh ya macam lente. Oh, perbaikan gizi kan. Nah, maulid nu memang jangan tendi. Beta pahala, beta paha enak. Paha ayam. Oh, paha ayam. Mai. Nah, alhamdulillah. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita baca kitab Safinatun Najah. Safinah itu artinya apa? Kapal, perahu. An-Najah artinya keselamatan. Oke, sampai mbak hah? Oke. Sesuatu yang sudah membatalkan wudu udah belum? Batino kan deh. Kalau fardu wudu udah. Assalamualaikum syekhuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ini berarti sekarang apa? Di kitab sudah. Oh, itu sekarang? Oke, kita baca kitabnya. Apa katanya di sini? Qala al-Imamul Muallif rahimahullahu taala wa daman naf'a bi'ulumihi fid dharaini amin. An-niyatu, apa itu niat? Yang namanya niat itu adalah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'li, menyengaja melakukan perbuatan, menyengaja sesuatu. Mohon maaf sekali lagi, menyengaja sesuatu. Suara pelenggu belum ada Syekh. Oke, tunggu ya. Menyengaja sesuatu muqtarinan bi fi'li, dibarengi dengan mengerjakannya. Menyengaja sesuatu dibarengi dengan mengerjakannya, itu namanya niat. Menyengaja sesuatu dibarengi dengan niat. Oke, tunggu ya.
Masa center ya? Akan pergi ya. Oke, mantap. Nanti dicek ya. Oke, yang namanya niat itu adalah apa tadi? Menyengaja sesuatu dibarengi dengan niat. Nah, jadi itu namanya niat. Mohon maaf, menyengaja sesuatu dibarengi dengan perbuatannya gitu. Oke. Nah, itu namanya niat. Maka begini, niat itu sesuatu yang diniatkan itu langsung dilakuin, itu namanya niat. Tapi kalau dia sekarang berniat tidak dilakuin, itu namanya azam. Jadi yang namanya niat itu sekali lagi apa? Yang namanya niat itu adalah sesuatu yang wajib, yang langsung dia meniatkan dalam hati, terus langsung yang gawe, itu namanya niat. Maka niat dalam setiap ibadah itu maknanya, contoh sida mau sholat, niatnya kapan? Ketika takbiratul ihram, langsung dilakukan sholatnya, itu namanya niat. Sida mau wudu, kapan sida berwudu? Ketika pertama kali basuh muka. Kenapa dia di sana tepatnya? Karena itu di sanalah tempat kita berniat, langsung kita berwudu. Jadi niat itu begitu. Ada orang, misalnya ada orang berniat, nanti ketika dia sudah kaya dia mau berhaji. Tapi nanti ketika udah kaya. Kira-kira ini berniat atau azam? Azam. Kenapa berazam? Karena dia lama. Nah, maka semua perkara itu kenapa dibahaskan kita niat di sini para ulama? Karena setiap ibadah itu biasanya di antara rukun ibadah itu harus ada niat. Maka niat ini hukumnya wajib pada setiap ibadah. Kecuali ada beberapa ibadah tidak butuh niat. Ada beberapa saja. Nah, maka oleh karena itu ini kurang lebih yang pertama. Nah, kecuali ada tempat kita ibadah itu, mohon maaf, ada tempat kita ini ibadah ini niatnya nggak wajib langsung, tetapi harus dia ada jarak antara ibadah itu sama niatnya. Kapan? Puasa wajib. Nggak boleh sudah berniat, misalnya sudah mau puasa hari ini misalnya. Jadi kalau sudah mau puasa hari ini, berarti tadi malam niatnya, nggak boleh tadi subuh, kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunat boleh. Nah, itu kurang lebih. Nah, maka itu yang namanya niat. Oke. Kemudian berikutnya wa mahalluhal qalbu. Nah, niat tulis mahalluha, kita artiin dulu ya. Mahalluhal qalbu. Tempat niat itu di hati. Tempat niat itu di hati. Sudah? Wat talaffudzu biha sunnatun. Melafazkan niat hukumnya sunnah. Melafazkan niat hukumnya sunnah. Apa? Karena melafazkan niat tenyebut niatino dan nyebut niatno hukumnya sunnah. Wa waqtuha, waktu berniat. Wa waqtuha, waktu berniat. Inda ghasli awwali juz'in minal wajhi, ketika basuhan pertama pada wajah. Ketika basuhan pertama pada wajah.
Titik. Tertib adalah tidak mendahulukan anggota yang satu daripada yang lainnya. Tertib adalah tidak mendahulukan anggota yang satu daripada yang lainnya. Syukran. Tidak mendahulukan anggota yang satu daripada yang lainnya. Oke, begini kurang lebih. Jadi sekali lagi, niat itu artinya sesuatu yang terlintas dari hati. Maka niat itu, kenapa sesuatu terlintas dari hati? Karena niat itu tempatnya dalam hati. Maka kalau ada orang berniat, dilafazkan niatnya, maka ini hukumnya sunnah menurut para ulama yang kita ikutin, terutama mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi kalau menurut ulama mazhab Maliki, hukumnya tidak boleh melafazkan niat. Usolli bid'ah diganggu. Itu menurut beliau. Emang ada dalil melafazkan niat? Ada, dan banyak dalilnya tentang itu. Nah, ada dalilnya, ada. Oke, mana dalilnya? Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika haji dan umroh. Itu beliau ketika haji itu besar suara beliau, labbaik Allah bi'umratin wa hajj. Saya berniat haji dan umrah dan haji. Didengar sama para sahabat, saking besar suaranya sama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya, haji itu ibadah apa tidak? Umrah itu ibadah apa tidak? Salat itu ibadah apa tidak? Kalau pada haji baginda Rasul berniat besar suaranya, pada umroh berniat besar suaranya, maka pada setiap ibadah juga disunnahkan untuk besar suaranya. Itulah yang disebut dengan qiyas. Tapi nanti itu belakangan. Nah, bukan bab pelungguh itu. Yang penting udah tahu-tahu dalilnya aja gitu. Agak ndak ngarang-ngarang, ada dalilnya. Nggak mungkin ngarang-ngarang. Nah, baginda Rasul ketika puasa sunat, waktu itu ketika itu baginda Rasul baru pulang dari masjid. Nah, puasa sunat, selesai pulang dari masjid, baginda Rasul nanya, hal indaki min syai'? Apakah ada sesuatu yang kita membahas antara ki bapak ngatakadu nyampah ngetahuan sebiniannya istri beliau, baginda Nabi Sayyidah Aisyah. Setelah itu kata beliau, qalat la, ndak ada ya Rasulullah. Kata baginda Rasul, fa inni idan shaim. Dah kalau begitu saya puasa. Besar enggak suaranya begitu baginda Rasul? Besar. Membahas antem mudah-mudahan aku puasa pena. Nah baginda Nabi. Besar suaranya, puasa sunat. Puasa itu ibadah apa tidak? Maka setiap ibadah itu bagi kita mazhab Imam Syafi'i disunnahkan hukumnya berniat. Inilah dalilnya diantaranya. Nah ingat, wa mahalluhal qalbu, niat itu tempatnya dalam hati. Apa maksudnya tempatnya dalam hati itu? Orang kalau berniat tidak cukup sekedar mulutnya yang ngomong, nggak cukup, tapi harus terlintas dalam hati, dan ini yang dihitung. Arak dengan misalnya berniat ya lapazangna kusolli fardhu zuhri, lagu dalam hatena kusembayang asar. Mana yang dihitung? Asar. Ada orang kebalik, dia sedang salat asar, dilafazkan dia itu salat asar, lagu dalam hati salat zuhur. Benar apa salah? Salah. Kenapa salah? Yang dihitungnya di dalam hati. Nah, maka sama. Ada orang berniat sedekah, dia berniat ngeluarin rizkinya. Niatnya ini untuk sedekah, tapi dia keluarin jamak-jamak. Nah, jadi ada yang berniatnya untuk sedekah, ada yang berniatnya untuk zakat. Itu tergantung dari apa? Dari niat ini. Maka niat ini sangat-sangat menentukan perkara ibadah kita. Termasuk dalam menuntut ilmu itu hendaknya kita perbaiki niat kita, baik yang secara offline ataupun online.
Teman-teman yang online juga yang menyaksikan sekarang tuh, niat kita selalu kita perbaiki. Nah, supaya apa? Ini niat menjadi pondasi awal dari setiap ibadah yang kita lakuin. Sudah menghafal Quran, mau belajar nahwu sharaf, mau baca kitab, apa aja, kalau niatnya cakep, insya Allah akhirnya juga cakep. Tapi kalau niatnya nggak jelas, nggak bakalan bisa. Oke, mungkin dia niatnya menang di juara itu, juara ini, tetap juara, hebat dia. Tapi nanti ketika udah besar, ini tegita sih dengan. Kenapa? Emang niatnya itu doang. Kan juara-juara begitu itu punya masa, punya waktu. Mungkin ketika nak baca kitab apa anak tawa aja nanti nak bau, nggak kepake. Kenapa? Naraknya dengan mirip aja nganu ida tawa milu lomba. Makanya niatnya harus diperbaiki. Saya tidak melarang Pelunggu, bagus. Saya sangat setuju dan bahkan bangga ketika Pelunggu juara luar biasa. Tapi niat kita bukan di sana. Niat kita itu mencari ridho Allah. Maka bersungguh-sungguh syukur. Pelunggu yang bisa ngafal Quran, syukur. Bagaimana cara syukurnya? Tetap semangat caranya untuk menghafal. Dan tidak boleh meremehkan orang. Belok kalau mek tong ngaji jangan. Kenapa? Siapa tahu orang ada amal ibadah yang dia bisa lakuin, itu kita tidak bisa lakuin. Dari sana jalannya untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pelunggu yang yang dipilih sama Allah Ta'ala untuk ibadah melalui ini bajuan ya sita. Maka ini ibadah yang sangat luar biasa. Tapi jangan yang lain tidak salah. Kenapa? Ada jalannya yang Allah pilihkan. Kalau bisa kita sebut, saya sering sebutin tuh surganya Allah itu misalnya kalau bisa kita sebutin, gambarkan tuh ya ridho Allah itu katakanlah pekenai mel. Nah, orang yang dari Lenek, dari mana dia? Dari barat ke timur kan? Dengan silangan Semalun belangana dari timur ke barat. Dengan silangan Toya tuh daya dengan langana. Dengan lengan Mamben belangana. Mamben lagu langana. Nah, maka kita juga mencari ridho Allah, macam-macam jalannya kita. Ada dari jalan ini, alhamdulillah. Ada dari jalan ini, jalan itu, masya Allah. Maka setiap kebaikan-kebaikan itu Allah berikan porsinya untuk kita masing-masing. Nah, Pelunggu dipilih untuk belajar di sini. Ini jalan Pelunggu untuk mencari surganya Allah, mencari ridhonya Allah. Maka pacu-pacu. Sahabat saudara-saudari kita yang tidak dipilih belajar, tapi insya Allah ada jalannya yang Allah berikan untuk mencari ridho Allah. Nah, maka sida bersyukur. Nah, itu namanya niat. Maka sekali lagi niat itu adalah yang paling dihitung apa yang ada di dalam hati. Nah, dalam hati. Maka pembahasan niat ini penting banget, sangat-sangat penting. Bahkan itu ada para guru-guru kami itu ketika bahas tentang niat ada telulan ya luntuh bahasa. Telu bulan. Innamal amalu biniyatin ini tutuk-tutuk. 3 bulan lah, coba mau aja ya luntuh standar atau nalendruan enggak, tetapi beliau pengen bilang niat itu sangat penting dalam perkara ibadah apapun. Nah, makanya itu yang beliau ajarkan kepada kita. Sehingga di sini para ulama mengatakan wattalaffudzu biha sunnatun, melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Wa waqtuha, kapan waktunya kita berniat? Kalau dalam berwudu, niat itu kita awalin ketika basuh muka, bukan basuh wajah. Kenapa ketika basuh wajah? Kok nggak ketika basuh tangan? Ketika begini? Karena ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu maksudnya apa? Ketika awal basuhan wajib. Yang basuhan wajib itu yang mana? Basuhan wajib itu adalah basuh muka, basuh wajah. Maka itu basuhan wajib. Makanya dia itu yang dihitung. Nah, oke. Berikutnya at-tertib. Apa itu tertib? Allah yutaqaddama umun ala umwin. Yang namanya tertib itu adalah apa? Tidak mendahulukan anggota yang satu daripada yang lain. Mun bahasa jamak taino, si julu tepiak julu, si mudi tepiak mudi. Nah, iya kan Nah, maka ini kurang lebih. Nah, ini jamak-jamaknya begitu, oke? Nah, ini sudah habis tentang kita ngikutin kitab aja ya. Nah,
Ini pembahasan al-ma'u qalilun wa katsirun. Ini kita bahas nanti. Kenapa? Karena ini saya lupa nih ukurannya berapa liter dan lain sebagainya. Ntar saya lihatin dulu di sini. Saya punya kitabnya di rumah. Ini sekitar sekian sekian liter yang namanya apa namanya? Yang namanya 20. Tapi nanti kita bahas ini insyaallah. Oke, kita langsung ke faslun mujibatul ghusli.